mana tukang jualan itu. Biasanya cirinya ini ya, apa cirinya? Giginya kupak ya. Iya, giginya kupak. Kayak gimana nih bilang kan peternakan Bapak? Gimana? Kalau gigi sih dilihat dari kan ibarat kan gigi seri ya, giginya kecil-kecil tuh udah pada hilang. Jadi sisa gigi yang gedenya kalau nggak salah ya. Oh itu. Yang di depannya, yang depannya. Iya, gitu. Itu kalau secara fisik. Iya, secara fisik visual. Jadi gigi seri binatang itu udah nggak ada. Iya, di yang depan itu biasanya lebih gede, lebih gede. Dan jarang juga kalau nggak salah ya. Oh gitu. Kan ada yang mana ya? Bingung juga nih kalau secara visual, pokoknya dia agak lebih gede sih biasanya tuh, nggak yang kecil-kecil nggak hilang. Kalau manusia kan gigi susu masih rapi tuh. Iya, gigi susunya kalau gigi susu hilang kan tumbuh lagi kan pasti agak gede. Agak gede lah maksudnya itu. Itu binatang. Itu untuk binatang. Pengertian dari si manusia gitu. Kalau binatang, kalau bisa hampir sama gitu. Si gigi sama. yang ininya lebih gede lagi, kayak gigi susunya kan hilang kalau di manusia. Gigi susu itu yang mana? Yang kecil-kecil biasanya kan kalau anak kecil kan masih kecil kan rasanya. Iya. Nanti kan pada Gompal kan nanti kan tumbuh lagi kan agak Iya. gedenya ya kayak gitu, dilihat dari gitu. udah berganti berarti ya. Ya dah, itu usia binatang ternaknya ya. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, selamat dari apapun yang dapat mengurangi dagingnya dan yang lainnya yang dapat dimakan ketika ingin disembelih. Ini. Saya berkurban domba nih ya, domba. Katakan saya pengen potong kurban saya itu tanggal 13. Ternyata dilihat dari tanggal 10 binatang saya sakit. Akhirnya jadi dagingnya berkurang, ya. Dagingnya berkurang. Umpama begini ya, umpama satu ekor binatang domba dagingnya dan yang bisa dimakan, binatang domba yang sehat ya, itu diperkirakan bulat-bulat 25 kg. Umpama nih ya, sini mau perumpamaan saya. Berarti ketika dia belum dipotong, bobotnya itu 35 gitu ya. 35 kg. Nah, ketika dipotong, diambil dagingnya dan yang bisa dimakan itu keseluruhan 25 kg. Gitu ya. Tanggal 10, 11, 12 ternyata cuma ada 20 kg. Paham maksudnya ya? Berarti kurang 5 kilo. Karena saya mau sembelihnya tanggal 13, saya berusaha untuk mengobati domba saya. Saya nanya sama dokter hewan kan? Dok gimana nih? Supaya domba saya sehat, terus kualitas dagingnya yang tadinya turun 5 kilo bisa naik lagi dok. Ya bagus-bagus bisa lebih jadi 6 kilo. Oh harus gini pak, gini. Oke saya lakukan itu. Sampai tanggal 13 sebelum saya sembelih, akhirnya naik. Diperiksa sama dokter hewan ya. Bukan dokter umum. Dokter hewan. Ternyata ada 26 kg. Oh berarti naik kan? Baru saya sembelih. Nah itu sah. Paham maksudnya? Jadi ketika disembelihnya dilihat. Nah ini berarti ini juga harus jadi perhatian. Ya. Lah susah amat. Lah bukan masalah susah. Emang begitu aturan syariatnya. Ya. Bukan masalah susah. Emang begitu aturan syariatnya. Ya. Lalu kebanyakan ada yang dikasih air dulu aja, minumin gonggong, jadi berat tuh. Itu cuma tukang dagang. Bukan kitanya, kita termasuk apa enggak pembohongan atau apa? Wallahu a'lam bishawab lah. Yang jelas syariat hanya menentukan gini. Binatang yang sah itu dikurbankan pada saat disembelih, jangan sampai ada penyakit yang bisa mengurangi dagingnya atau dan bagian yang lainnya yang bisa dimakan. Tadi contohnya saya bilang, paham ya? Nah, gitu. Susah amat, lah emang begitu. Ah udah husnuzon aja terserah itu mah, yang penting syariat nentuinnya begitu. Ya. Paham maksudnya ya? Nah itu dia.
Jadi syarat yang keempat, binatang ini harus selamat dari penyakit cacat apapun yang bisa mengurangi kualitas daging atau kuantitasnya, dan yang bisa dimakan. Berarti bukan daging doang. Ya, pokoknya yang bisa dimakan dan daging udah pasti. Jadi daging dan yang bisa dimakan jangan sampai berkurang. Tapi kalau cuman sekedar lecet apa begitu nggak apa-apa. Ya makanya kira-kira itu bisa mengurangi nggak? Jangan tanya saya kalau gituan mah, tanya dokter hewan. Ini ada penyakit. Ya. Kecuali ada kuman. Nah, misalnya. nih. Biasanya kan ditarik- Nih, sekarang gini nih. Takutnya lecet. Ini ada kasus nih ya. Ya, sekarang ada gini, ada kasus gini nih. Di antaranya cacat yang bisa mengurangi. Cacat yang bisa mengurangi ini ya. Pincang. Ya, pincang. Tapi ingat, pengertian pincang gimana? Yang dimaksud gini. Pengertian pincang di sini adalah gini. Ini ada 5 ekor kambing ya. 5 ekor kambing. Katakan kita kasih nama kambing itu A, B, C, D, E. Gitu ya. Tiba-tiba kambing yang A pincang. Mungkin dia karena kepaduk ya. Karena kepaduk nih kakinya pincang. Yang dimaksud pincang penyakit di situ apa nih dalam syariat gini? Ketika dia bergerombol ya, ketika dia bergerombol jalan dengan kawan-kawannya, dia ketinggalan jauh. Nah, ini berarti pincang yang tidak sah kalau dia dikurbankan. Tapi kalau dia pincang ketika bergerombol dengan temannya nggak ketinggalan, malah dia jadi nomor 1 gitu ya. Nah, itu nggak termasuk. Nah, jadi pengertian pincang pun itu. Nah, kadang-kadang ada loh. Kadang-kadang ada si pemotong karena dia berpikir susah nih binatang untuk direbahin, akhirnya kakinya diapain? Dilukain. Iya. Set. Iya kan? Iya. Kalau dilukain kakinya, sekarang gini, kira-kira tuh dia kalau disuruh jalan bareng sama gerombolannya ketinggalan nggak? Tinggalan. Ayo udah loh. Jalan lumpuh. Ayo udah loh, ketinggalan nggak dia? Kalau sampai ketinggalan, umpama ketinggalan, terus digituin, terus disembelih nggak sah berarti. Hati-hati itu. Makanya pemotong pun harus tahu, ya. Makanya kalau nyari pemotong yang ngerti fikih juga. Kalau enggak pemotong yang mau ngaji. Ya. Atau kasih tahu dulu pemotongnya. Ya. Jangan disembelih dulu, jangan diituin dulu kakinya, dilukain, lah kan dia jadi pincang. Termasuk nggak pincang begitu? Saya nggak tahu kalau kira-kira dengan pincang begitu akhirnya dia dikumpulin sama gerombolan sejalan bareng dia ketinggalan, berarti pincang. Itu berarti termasuk binatang yang cacat yang nggak sah untuk dikurbankan, karena itu bisa mengurangi kualitas daging. Kalau itu termasuk nggak sah ya. Iya. Kalau itu termasuk cacat yang bisa mengurangi, kalau nggak ya nggak apa-apa. Kalau nggak berarti apa? Haram doang. Haram dia melukai binatang itu. Siksa. Dosa besar, menyiksa berarti dia. Sah. Ya, gitu paham ya? Ya. Jadi syarat yang keempat, binatang itu harus tidak boleh cacat. Cacat yang dapat mengurangi kualitas dan kuantitas daging serta bagian yang lain yang bisa dimakan. Paham ya? Terus yang kelima, niat. Nah, ini niat nih. Ini niat kurban itu apakah sama dengan sholat? Pada saat kita mau sholat, niat usolli fardal zuhri. Atau seperti puasa, niat dulu, besoknya baru. Nah, di sini ulama ada yang mengatakan dia boleh niatnya duluan. Boleh niatnya duluan. Yang dimaksud niat di sini bukan niat begini. Ya saya emang ada niat sih mau beli, bukan itu ya. Maksud niat sini apa? Niat melakukan ibadah kurban. Gitu. Gitu ya. Nawaitu an udhiyah linapsi ya gitu. Ya kalau nggak bisa bahasa Arab, Aku niat. bahasa Indonesia aja dah. Iya. Aku niat berkurban untuk diriku dan istriku dan anak-anakku. Maksudnya anak-anak sudah dewasa ya. Iya.
dan anak-anakku yang sudah dewasa tapi masih menjadi tanggungan bapaknya gitu ya. Atau kalau sendiri atau keluarga, aku niat berkurban untuk keluargaku karena Allah Ta'ala. Udah selesai. Nah itu niatnya ya. Itu yang dimaksud niatnya itu di situ maksudnya. Bukan saya emang ada niat sih mau beli bukan itu ya. Jangan niat lagi bang. Ya, jadi niat dalam melakukan ibadah kurban gitu ya. Udah jadi diniatin aja. Dan lo tenang. Udah jadi niat ya, harus ada niat. Nggak ada niat nggak sah. Saya ini berkurban, beli kambing aja. Saya serahin ke panitia. Saya nggak niat sama sekali tuh. Lah nggak sah. Nggak ada niat. Ya, Kalau lupa tetap aja. Kalau niatnya Kalau enggak, nah lagi-lagi. itu beberapa bagian yang terpenting menurut saya yang harus saya sampaikan kepada teman-teman Facebook ataupun teman-teman di sini tentang sedikit permasalahan fikih kurban ya. Selanjutnya silahkan kita buka untuk komunikasi, untuk tanya jawab lah, katakan seperti itu. Teman-teman Facebook pun boleh nanya, kalau ada yang mau nanya. Teman-teman di sini juga boleh. Kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab akan saya jawab nanti di pertemuan berikutnya. Insya Allah malam Rabu. Ya silahkan, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Baik. Ya, Nah, ini untuk syarat yang mampu nih. iya. Nah, mampu itu kan dari tanggal malam 10 sampai 13. Mm-mm. Nah, kan sekarang ini kan umumnya kurban itu secara apa ya, tabungan kurban. Mm-mm. Nah, kita sudah punya tabungan kurban untuk satu hewan kurban, tetapi di tanggal 10 malam 10 sampai 13 kita nggak mampu untuk keluarga. Itu bagaimana? Ambil tabungan kurbannya, ambil untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Udah nggak usah kurban, ribet amat. Ya, tapi kan kita Udah dibeli. nabungnya itu sudah ke panitia. Ya itulah makanya. Ya, itulah makanya kata saya tadi. Jadi untuk saudara-saudaraku yang menabung untuk berkurban, mulai saat ini coba pastikan ya. Pastikan di malam tanggal 10 Zulhijjah. Untuk tahun ini berarti di malam Jumat pas maghrib sampai malam Selasa tanggal 3 Agustus, pastikan yang menabung untuk kurban itu kebutuhannya terpenuhi apa enggak. Ya, terpenuhi apa enggak. Makanya para pembuat ya, para pembuat tabungan kurban, ketika ada orang mau ikut nabung, tanya begitu. Bapak nanti di malam takbiran sampai tanggal 13 Tasyrik pas maghrib, kebutuhan Bapak terpenuhi enggak Pak? Terus rezeki itu ada lebihnya enggak? Begitu seharusnya. Ya. Seharusnya begitu. Ya. Saya khawatirnya kalau enggak termasuk begitu, ya haram enggak sah buat apa? Ya. Nah, makanya apa ya? Jadi terus kalau udah kejadian begini gimana ini yang ribet jadinya nih. Kita mau tarik udah. Nah, nantilah. Panitia. Pokoknya nanti untuk yang sudah terlanjur ya, bukan saya mencari-cari jawaban yang membukan ya, bukan. Jadi untuk sementara ini, untuk saudara-saudaraku yang menabung kurban dan ternyata di malam takbiran sampai 13 Zulhijjah padahal kebutuhan dia berkurang, maka berarti dia masuk kategori tidak mampu, tapi pengen tetap berkurban, ya saya jawab secara fikih Syafi'i ya nggak sah ya. Secara fikih Syafi'i ya. Gimana ya Pak yang menjadi sah? Ya saya ngomong begini dulu lah, saya jawab gini dulu. Minta kebijakannya kepada pengumpul tabungan kurban.
coba di apa ya, dipulangin dulu lah, terus dia cari tempat lain yang mampu. Susah juga deh, udah nanti dah nanti insya Allah malam Rabu ya ada ya, insya Allah ada lah, secara pikirnya insya Allah ada. Bukan berarti saya mencari-cari jawaban yang bukan ya, pikir namanya pikir ya, ini pikir. Jadi untuk pertanyaan itu malam ini secara fikih Syafi'i nggak sah, ya nggak sah. Ambil tabungan kurbannya ke pengumpul tabungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tujuh orang ngumpulin satu lagi gagal. Udah di DP kan? Enggak ada kata-kata. Kata nggak di kambing. Iya makanya bisa jadikan. Nah, Gimana? ini lagi Pak Kiai, ini hampir sama ini. Iya. Posisinya dia bisa memenuhi waktu hari hanya itu sampai akhir itu dia mampu memenuhi kebutuhannya. Cuman dia memang benar pengen berkorban, cuman dia ada negosiasi sama pedagang itu. Saya ambil dulu barang ternaknya, akhir bulan saya bayar. Nah, ada ini kenyataan, ada ini Pak Kiai. Ada benar ini kejadian. Nah, itu gimana itu Pak Kiai? Dia negosiasi sama yang punya barang ternak. Nah ini saya ambil barang kamu dulu, ntar akhir bulan. Udah. Akhir bulan. Udah, Ya, langsung aja gini dah. Gini aja deh, langsung saya ini aja dah. Tapi saya sarankan ya, untuk tahun depan jangan diulangi lagi seperti ini ya. Bagi saudara-saudaraku yang padahal sebetulnya tidak mampu tapi memaksakan, saya berharap untuk tahun depan tidak mengulanginya lagi ya. Oke, secara pikirnya gimana sekarang? Itu udah terlanjur terjadi lah. Karena nanti kalau kita tadi, saya udah ambil aja ke pengumpul tabungan, bisa nanti takut ada keributan bla 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 gitu kan. Ketika tadi kasus yang kedua udah ngomong ngutang dulu sama tukang binatangnya, dikasih, kalau kita balikin kasihan keribut, oke lah ya udah, kan jadi ada timbul konflik ya. Udah, tar dulu ya, saya cari di sini. Ada saya udah baca ada. Tar dulu ya. Dia bayarnya tempo. tapi saya minta untuk tahun-tahun berikutnya tolong jangan diulangi ya. Harus betul-betul pastikan. Masa kita nggak tahu sih kebutuhan kita? Harus tahu lah, ya kan? Harus tahu. Ya, jadi untuk saudara-saudaraku untuk tahun-tahun yang akan datang betul-betul dipastikan kebutuhannya kurang apa tidak, ya. Di malam takbiran sampai 13 Tasyrik ya, 13 Dzulhijjah. Masa nggak tahu loh, orang buat dia sendiri, bukan buat orang. Masa nggak tahu? Bisa korban lu buat tempatnya nggak bisa. Ya. Korban perasaan. Ya karena nabung itu bisa dicicil kan gitu. Ya pas waktu hariannya bikin ketupat nggak bisa tuh. Pakai nasi. Nggak usah ketupat. Ya. Ketupat saya nggak bisa kok nasi. Kan ketupat kan bukan Kan haji. sama-sama. Dia nggak bisanya kan karena nggak bisa bikin. Oh iya bisa jadi. Oh, rakit nih. Nah, Kayak Beli banyak. Masuk akal. Beli nggak ada. Masuk akal. Walaupun pemutaran bahasa tuh. Bolak-balik. Dia nggak bisa. Karena nggak ada pohon kelapanya. Beli kan ada. Nggak ada duitnya. Sama aja. Nah, nih. Pengertian mampu ya, pengertian mampu. Pertama, pengertian mampu menurut madhab Imam Abu Hanifah. Pengertian mampu menurut madhab Imam Abu Hanifah, dia harus punya uang kira-kira 200 dirham. ini untuk unta apa? 200 dirham kira-kira berapa duit? Coba dilihat, 1 dirham berapa duit? Berapa rupiah 1 dirham? 6.000. 1 dirham berapa duit? Satu dirham Berapa? 20 dirham. 200. 1 dirham berapa? Sinyalnya nomor 3.000, 4.000-an. Ya harus pas, jangan perkiraan berapa itu. 3978. Ya kali 200. Coba kali 200.
Ini 795 juta Iya, 755. 700 jutaan. 48. 78 kali. Ini 795.755,48. Itu berarti berapa? 7 juta kali ya? Apa ya? 200 apa? Ini 795 juta. Wah, mahal amat kali. 795.000. Kok juta sih 700 juta? 795.600. 65.700. Iya. 795.000. Ya udah. 795.000. Nah, baru kalau secara matematika kan komanya lebih dari 5 ya. Ya. Kalau komanya lebih dari 5 ditambah 1 kan? Ya, Berarti 796.000. Nah, jadi kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah dia harus punya duit segitu. Itu kelebihan dari kebutuhan dia ya. Kelebihan dari kebutuhan dia. Tuh, segitu. Itu nisab zakat menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, kalau Imam Malik nggak perlu lihat ke harga. Ya, nggak perlu lihat ke harga. Waladhi la yahtaju ila samaniha li amrin daruriyin fi amihi walau istata'a an yastadina istadana. Ya udah, kalau Imam Malik karena itu apa amrun daruri, ya udah gitu, boleh gitu ya. Ini mazhab Imam Malik ya, nggak perlu punya duit sekian-sekian. Di antaranya menurut Imam Malik, mazhab Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i huwa man yamliku samana hazaidan an hajatihi wa hajati man ya'muluhu yaumal aidi wa ayyamat tasyriqi li'anna dzalika waqtuha. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i tadi mampunya. Nah, sekarang menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ini kayaknya bisa nih. Waladhi yumkinuhul husulu ala samaniha walau bidaini idza kana yaqdiru ala wafa'i dainihi. Boleh hasil ngutang, tapi dia harus bayar hutangnya. Jangan sampai tidak dilunasi hutangnya. Nah, berarti dia mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Maka pada saat itu berarti dia harus mengikrarkan diri, saya sekarang untuk berkurban dalam kategori mampu melihat kepada mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Boleh ngutang, yang penting dibayar. Ya udah, ini solusinya. Cuman kan dia nggak tahu dari Tapi untuk tahun ini aja ya. Untuk tahun besok jangan dipaksakan lagi, jangan diulangi ya. Jangan diulangi lagi ya. Jangan diulangi lagi. Lagian ini sunnah kok. Kenapa sih jadi sesuatu yang sangat ribet? berarti dia memaksakan diri. Iya, jangan ya. Oke, jadi udah ya. Bisa ya. Jadi kejawab. Ya udah. Berarti kan ngutang ya. Solusinya ngutang. Ya udah, nggak apa-apa ngutang. Yang penting dibayar hutangnya. Pas waktunya sih dibayar. Iya. Pokoknya ya kan kita nggak tahu. Mazhabnya. Khawatirnya gini. Itu yang jadi masalah di mazhabnya itu. Khawatirnya juga gini. Dia nggak ngomong-ngomong. Ya, makanya kalau hutang itu yang bagus emang kita ngomong sama keluarga. Takutnya kita yang berhutang keburu nggak ada, keburu habis umurnya. Ya, idza kana yaqdiru ala wafa'i daini, apabila berarti harus pasti dia mampu untuk melunasi hutangnya. Gitu ya. Iya. Oke, silakan, ada lagi. Ini kayak katanya kalau mau beli hewan kurban nggak boleh ditawar. Emang benar apa atau cuman Emang kenapa nggak boleh ditawar? katanya Buat kalau- ibadah. Kalau untuk kurban Apa adanya dikasih. maksudnya nggak boleh ditawar gitu. Iya. Nggak ada. Bayar segitu, Iya. bayar segitu gitu. Kecuali kalau kesenangan yang jual, iya benar nggak naikin harganya. itu pengertian yang Iya, maksudnya kenapa nggak boleh nawarnya, kenapa? karena Ibadah.
buat ibadah. Ya kembali kayak gitu kalau nggak salah Oke, sih. sekarang gini dah. Oke, kalau alasannya ibadah ya. Hmm. Bapak biasanya kalau mau Lebaran Idul Fitri beli baju koko gak? Beli. Beli baju koko buat apa itu? Wah, ibadah sholat. Iya, ibadah sholat kan. Kalau di mall nggak Banyak ada. nggak orang yang pada nawar? Banyak. Banyak. Sama kan? Mesti nawa. Berarti salah pengertian. Ya artinya gini, namanya jual beli, kita nawar wajar lah ya. Tapi kan nawar juga harga yang wajar ya. Nggak masalah. Orang si penjual juga nggak ada masalah. Yang penting sama-sama wajar lah. Yang penjual memberikan harga yang wajar, si pembeli pun menawar dengan harga yang wajar. Emang sih udah ada harganya dari penjual. Katakan kambing biasa 2.700.000. Ya. Kambing super 3.200.000. Kambing super 3.500.000. Bisa nawar lah, bisa. Pedagang juga tahu, maklum. Kalau cuma alasannya buat ibadah, waduh, bukan ibadah kurban doang kita beli kambing. Bapak beli baju koko buat ibadah sholat, apalagi itu mah yang wajib lah. Kurban mah sunnah. Ayo Pak, Jadi mau nawar juga beli sajadah bingung juga. buat sholat. Ngeliat dari Iya, kalau jawabannya, kalau alasannya karena untuk ibadah, lah itu kan kurban ibadah sunnah. Masa beli buat ibadah sunnah nggak boleh? Lah itu buat sholat. Menyenangkan pedagang. positif aja ya. Itu kayak dalil pedagang ya. Tahu tuh dari mana pokoknya. Ada lagi silakan, ada lagi. Yang ini penting nih, coba ada lagi. Oh yang tadi Apa? kan belum dijawab ya. Apa tuh? Yang tadi yang buat kurban buat yang Meninggal. 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 Oh iya. Maksudnya macam mana? Iya. Buat orang yang meninggal ya. Semangat. Bisa apa enggak nih? Oke. Ya, luar biasa. Emang begitu harusnya. Kalau kita kan kayak Pak adik saya, paham? Buat orang yang meninggal. Bisakah kurban untuk orang yang meninggal? Ya, oke, kita lihat dulu ya. Sabar. Bisa enggak nih? Jadi neko bensin. Satu orang puluh dibayar 60. Untuk gede. Bisa enggak nih buat orang yang meninggal? Itu silakan. Ini kasihan dianggurin terus itu. Buat anggur salak. Dianggurin. Oh. Pakai Salak nggak bisa dianggurin. disalakin. Bapak mau diambil. Tabungannya. Saya nggak tahu. Enggak tahu itu enggak ada. Bener itu. Di tempatnya juga ada satu RT waktu di Marga itu satu RT tabungan gitu tuh jualan. Aduh. Itu Memang kondisi sekarang gini. Ya. Kalau nanggung pertama, kayaknya mampu. Sekarang kondisi begini, ada semua. semua kambing. Kalau ini menurut Ibnu Taimiyah itu siapa tadi? Kenapa? Kalau menurut Ibnu Taimiyah, pemikir dan ulama Islam dari Turki, korban dengan nama orang yang sudah meninggal diperbolehkan. Iya, tadi ya. Nah, bagaimana haji dan sedekah? Taimiyah siapa ya? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Ulama itu. Iya. Sering dengar cuma belum pernah ketemu. Iya, ulama juga. Jadi gue baru dengar dari Pak Didik ulama. Ibnu Taimiyah.
apa ini gitu. Pasti banyak Pak. Pertanyaan salah dari Taimiyah salah pondok ini. bukannya masih salah. Iya, Ibnu Taimiyah emang. Salah babelan. Bukannya masih sebelum 300 ya? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Heeh. Tahunnya. Kurang tahu deh. Ibnu Taimiyah. Oh, lupa dia ini tanggung. Memaksakan. Aduh. Ada, benar-benar ada itu kejadian. Ada. Nggak boleh bilang merek. Ada bersih. Oh iya. Nggak boleh bilang merek. Benar. Tuh, don yang Salah. Mister X. Ada. Enak ya gini. Habisnya Pak. Habisnya. Salah pondok. Saya dari Magelang itu. Ya kan Paling beli di mana? kita kita tahunya itu Berarti Ujung Harapan. tukang kambingnya Ujung itu Harapan. apa ke rumahnya dia gitu. Ada apa Pak? Ini mau minta uang kambing kurban. Nah ini dia. Bolehkah berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Untuk madhab Imam Syafi'i, la yudahi anil ghairi bi ghairi idnihi wala an mayyitin in lam yusibiha. Wa alaisa lil insani illa masa'a, itu dalilnya. Jadi nggak sah untuk orang lain yang masih hidup tanpa ada izin. Umpama saya berkurban untuk kakak saya nggak minta izin dulu, nggak sah. Begitu juga kurban untuk orang yang sudah meninggal apabila ketika masa hidupnya dia tidak berwasiat, Iya, wasiat. ini juga nggak sah. Ya, dalilnya tadi wa alaisa lil insani illa masa'a. Dalam mazhab yang lain, ya, dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, ya, bisa. Nah berarti untuk mereka yang berkurban diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, pada saat itu berarti dia harus Pindah mazhab. mengikrarkan diri dulu, pindah madhab, ya, pindah madhab dulu. Saya mengikut madhab Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan kalau dalam madhab Imam Abu Hanifah nggak boleh dimakan sedikit pun, harus disedekahin semua, ya. Ketambahan dari madhab Imam Abu Hanifah. Paham ya? Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i nggak bisa, ya, nggak bisa berkurban untuk orang yang sudah meninggal ketika masa hidupnya dia tidak pernah berwasiat, atau berkurban untuk orang lain yang sudah dewasa, orangnya masih hidup tanpa izin. Tapi kalau seizinnya boleh. Nah, jadi yang membolehkan madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Ahmad bin Hambal. Tuzbahul udhiyatu an maitin, boleh. Yang nggak boleh dimakan itu yang meninggal itu ya Pak? Kalau yang melarang atau mengharamkan itu madhab Imam Abu Hanifah. Ya maksudnya yang cuma khusus yang untuk yang meninggal apa yang kita sendiri juga? Umpama nih saya berkurban untuk ibu saya saya nggak boleh makan lah. Si mayit, kalau si mayit gimana mau makan, ya udah mayit. Enggak, maksudnya
Maksudnya Korban yang enggak yang meninggal doang. kalau misalnya saya berkorban untuk diri saya sendiri apakah masih boleh makan menurut mazhab Oh, Abu Hanifah? ini pertanyaan baru. Yang ngikut ya, tapi masih rentetan. Iya, pertanyaan Pertanyaan baru baru. berarti ini kan. Ya, Kalau Pak. pertanyaan baru, kalau kita berkurban untuk diri kita atau keluarga kita dan itu kurban sunnah boleh. Kita makan boleh, tapi jangan lebih dari sepertiga. Nah, sepertiga ini gimana ngitungnya? Ribedah. Ya, ini ribedah ngitungnya. Sampai dia simbol satu. Terserah dah, pokoknya jangan sampai lebih dari sepertiga. Kalau sampai lebih dari sepertiga, lebihnya harus ditanggung, diganti dengan Bayar. harga, bayar. Tapi biasanya kalau di musola sih nggak nyampe sepertiga malahan. Ya nggak tahu saya, pokoknya Biasanya cuman kaki. ya nggak tahu, nggak tahu pastinya Maksudnya berapa nggak tahu. Yang Maksudnya udah kalau gitu, udah, Pak. udah. Jadi satu keluarga gitu paling dikasih sampel satu. Kan? Iya, saya nggak tahu. Iya. Itu satu hitungannya gitu. hitungan satu paha, satu kaki itu sepertiga kurang apa lebih saya nggak tahu. Yang jelas syariat cuma ngasih tahu boleh makan asal jangan lebih dari Sepertiga. masalah segitu lebih apa enggak, wallahu a'lamu bishawab. Saya nggak tahu. Tanya sama ahlinya. Kalau dilihat dari nyatanya gitu kayaknya sih nggak ada. Sambungan yang tadi Pak Yai. Ya, ya, ada lagi. Kan saya kan kurbannya kan insya Allah gitu kan, kurbannya itu sapi sekeluarga. Di situ Untuk ada 7 orang. 7 orang. Siapa aja? Kalau saya boleh tahu siapa aja? Mertua, almarhum mertua 1, Ibu apa bapak almarhumnya? bapak. Bapak 1. Mertua cewek Masih ada. masih ada. Iya. Adik ipar 1 cewek Dia masih hidup, hidup, udah dewasa. udah dewasa. Minta izin dulu. Udah tahu ini kan. Minta izin dulu. Oh iya. Kalau dalam mazhab Syafi'i minta izin dulu. Ya. Terus Minta izin dulu nanti ya. Iya. Sama ada ipar yang dewasa ya. Ya, terus adik ipar yang udah meninggal almarhum ya. 1. Tadi ingat tuh yang untuk almarhum pindah dulu ke mazhab Imam Abu Hanifah atau Ahmad bin Hambal ya. Iya. Ya, terus 4. 4. 3 lagi siapa? Istri saya 1, Istri. 2 lagi anak saya yang belum dewasa. 2 Ya. lagi anak yang belum dewasa. Ya, yang Tar dari- lo, Ya. tar lo. 2 lagi anak belum dewasa. Ya. Kita lihat dulu, tar lo. Untuk anak yang belum dewasa, boleh nggak? Ada yang meninggal, ada yang belum dewasa. Iya. Maksudnya kan kalau menurut Imam Hambali termasuk enggak gitu. Iya, tar dulu, Macamnya. makanya tar dulu. Campur dikasih. Biar satu ini, satu rombongan. Ingat tuh tadi Pak Iqbal ya, dikitin tuh untuk yang meninggal tuh pindah ke mazhab siapa? Di itu teman-teman nggak takut Pak Iqbal lupa. gitu aja nggak apa-apa. Hanafi Hambali boleh. Saya niat berkorban pindah mazhab Hanafi. Atas nama ini kali ya. Mas, atas nama ini pindah. Sampai aku dong. Siapa itu? Gimana? Nggak apa-apa. Halo. Korban doang. Itu berarti untuk anak kecil ya. Iya. Kan tadi kalau dalam mazhab Syafi'i udah nggak sah itu. Ya biasa. Ya, Kan nggak emang. dalam mazhab Syafi'i udah nggak sah tuh kurban untuk anak kecil. Aduh, dalam mazhab lain ada nggak yang membolehin? Bukan kita mencari-cari yang membolehkan, enggak, bukan ya. Iya. Emang fikih beginilah dalam Iya, mazhab. Cuman mazhab. tadi saran saya untuk tahun-tahun berikutnya jangan diulangi lagi ya. Kita biar konsekuen belajar untuk mengamalkan satu madhab lah, belajar ya. Makanya itulah alhamdulillahnya dalam 4 mazhab itu yang penting emang masih dibolehkan lah ya, masih dibolehkan. Mana nih untuk anak kecil nih? Baiklah. Iya. Untuk anak kecil. Bali. Terus Malik, nggak tahunya anak kecil Malik ntar. Lengkap ya. Lengkap malah pakai semua. Semuanya. Mas tak punya persal berarti. Yang 2 minta izin. yang 2 lagi. Iya tuh yang udah dewasa masih hidup minta izin ya. Iya. Jangan bilang dia udah pasti mau, jangan, izin aja dulu. Iya, siap. Jangan dipaksa dia juga. Lu masih nggak mau sih, lu jangan. Ya mungkin emang iuran dari
enggak Contohnya emang mungkin tabungan tabungan keluarga. setiap bulan setiap tahun tuh ada. Nggak rencana. Yang dua minta izin, yang dua tidak mazhab, yang Ya, dua lagi yang kecil lagi, Nabung yang setiap- tinggal yang kecil Iya, lagi. keluarga. Nah, ini dia. Tabungan keluarga. Nah, ini. Tuh, ada kan? Ada. Yang ini sunnah ya kan, karena kurban itu sunnah, jadi menurut mazhab Imam Malik ya, menurut mazhab Imam Malik tusannul udhiyatu lis-sogiri, disunahkan. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i dan Imam bin Hambal la tusannul udhiyatu lis-sogiri. Kalau Imam Abu Hanifah kan hukumnya wajib berkurban itu. Jadi kalau buat anak kecil nggak wajib, karena ngomong wajib ya, tapi disunahkan. Jadi kalau menurut Imam Malik tusannul udhiyatu lis-sogiri, berarti mazhab Imam Malik. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Saya minta niat izin. berkorban pakai 4 mazhab. Ya, Iya. harus praktek lah ngomong Iya. begitu. Jadi tahu juga kan kita, jadi Mm-mm. kedepannya kan bisa. Ya, buat pelajaran. Terus apa lagi? Ayo cepetan diituin masalah kurban nih banyak banget nih yo. Masa nggak ada sih, tadi banyak. Nah, baik. Apa lagi? Yang tadi yang orang meninggal menurut mazhab Imam Hambal itu kan kita nggak boleh makan. Ini Imam Abu Hanifah. Apa ya? Iya. Kita nggak boleh makan. Kan itu umpama dari Pak Iqbal tadi nih. Hmm. Jadi satu grup keluarga. Kan kita pasti dibagi. Mm-mm. Itu Maksudnya itu nggak boleh makan bagi si pengurbannya. Buat Pak Iqbal, buat orang lain mah nggak apa-apa. Enggak. Kita tuh secara umum sekarang itu kan pasti dikasih. Iya. Jadi satu ini. Ya gimana terus. Kita kan umpama kita baik kita yang korban sama yang nggak korban Dikasih. dibagi kan. Hmm. Nah, Sepertiganya. yang nggak tahu itu seperti apa enggak kan. Terus? Bahasanya. Oke, terus? Kita bagi kan, dibagi semua kan dapat. Nah, kalau kita si pengorban itu ada yang meninggal. di dalamnya, nah itu bagaimana? Nah makanya kita tadi makan? untuk Pak Iqbal nih, Hmm. kan tadi berkurban untuk 2 orang yang sudah meninggal kan. Hmm. Pak Iqbal mau ngikut siapa? Kalau ngikut ke Imam Abu Hanifah, maka berarti Pak Iqbal jangan makan 1/3 dikali 2 berapa? 2/3. Hah? 2/3. 2/3. Berarti Pak Iqbal dari 1 ekor sapi itu jangan makan 2/3 kalau ngikut ke mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal boleh. Boleh. Nah, Jadi, maka sekarang pada tanya Pak Maliki. Iqbal. Maliki. Ya. Pak Iqbal mau ikut mazhab yang mana nih untuk yang almarhum? Oh iya. Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hambal? Makanya harus betul-betul di itu tuh apa? Dipisahkan nih. Nih, ada lagi gini. Jadi gitu jelas ya Pak ya? Oke, jadi gini. Ketika si pengurban menyerahkan kurbannya kepada panitia, itu sebetulnya bukan penyerahan pindah kepemilikan, tapi hanya pengelolaan. Ya. Hanya pengelolaan. Sebetulnya itu bukan mewakilkan kepada si panitia. Seharusnya mewakilkan itu kepada pemotong. Ya. Mewakilkan itu kepada pemotong. Nah niatnya yaudah niat si pengurban nggak apa-apa, pemotong nggak perlu niat nggak apa-apa, cukup dengan si pengurbannya aja. Makanya si pengurban udah niat belum, ya. Nah makanya nih yang ada jadi panitia di sini teman-teman tanya, harus ada niat tuh si pengurban. Nah jadi sebetulnya si pengurban itu menyerahkan kurban kambingnya, binatangnya kepada bukan panitia, sebetulnya dia mewakilkan dalam hewan kurban itu kepada si pemotong sebetulnya. Ini seperti yang dilakukan oleh Siti Fatimah ya atas perintah Rasulullah SAW, wakilkan kepada yang lain kepada si pemotong, bukan kepada yang bukan motong, ke si pemotong, karena Siti Fatimah kan nggak bisa memotong. Nah di sini disunahkan yang tidak bisa motong sendiri mewakilkan kepada yang bisa motong, karena ibadah kurban itu disebut ibadah pada saat penyembelihan. Di situ tuh ibadahnya di situ, ya ibadahnya di situ sebetulnya kan, bukan beli hewan kurbannya ibadah lah, bukan di situ, belum. Ibadahnya nanti pas motong, ya ibadahnya pas motong.
Nah, berarti ketika si pengurban ngasih ke panitia, itu bukan pindah kepemilikan, tapi pengelolaan. Nah, di situ pun pembagian daging kurban sebetulnya bukan hak panitia, tapi hak pengurban. Makanya harus minta izin kepada pengurban. Panitianya harus minta izin kepada pengurban. Di sini disunahkan sebetulnya pengurban sendiri. Tapi kalau nggak bisa minta diwakilkan. Nah, makanya biar jelas pengurban menyerahkan binatang kurban sebetulnya ke panitia itu apanya yang dia mau serahkan. Pengelolaan dari kepengurusan binatang dari mulai cacak segala macam, pembagian, mendistribusikan gitu. Ya biar jelas ini maksudnya. Yang nggak ngomong juga ya terserah sih itu mah. Pokoknya yang jelas ketika dikasih ke panitia itu bukan pindah kepemilikan. Ya, bukan pindah kepemilikan. Tapi hanya pengelolaan saja. Ya. Itu. Terutama wakil di sini sebetulnya bukan wakil ke panitia tapi wakil ke pemotong. Makanya kata ulama wakil pun yang afdol ya. Wakil yang afdol itu wakil yang ngerti fikih kurban. Minimal dia belajar. Ya, dia belajar fikih kurban. Panitia di situ harus belajar fikih kurban. Tuh. Kalau pengen ikutin aturan syariat ya begitu. Bukan yang menyusahin, lah bukan emang begitu. Ya, emang begitu. Berarti gini Pak, kalau memang harus si penyembelih itu mengetahui